Ballon d'Or, sebuah penghargaan yang selalu identik dengan nama-nama besar. Messi, Ronaldo, Benzema, Lewandowski, semuanya jelas masuk akal. Tapi, apa jadinya kalau saya bilang ada pemain seperti Donny van de Beek, Mario Balotelli, bahkan Jens Lehmann, yang pernah dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dunia? Hari ini, kita akan membahas 10 nominasi Ballon d'Or yang bikin kita garuk-garuk kepala. Satu, Donny van de Beek 2019. Di tahun 2019, nama Donny van de Beek sedang bersinar terang. Bersama Ajax, ia menjadi bagian penting dari tim muda yang mengejutkan Eropa di Liga Champions. Mereka menyingkirkan Real Madrid dan Juventus, dan nyaris melaju ke final sebelum dihentikan Tottenham secara dramatis. Performa gemilang di lini tengah membuat Van de Beek menjadi bahan pembicaraan di seluruh dunia. Prestasinya tidak hanya di Eropa. Di liga domestik, ia menjadi otak permainan Ajax, mencetak gol dan memberikan asis penting. Konsistensinya membuat banyak pengamat merasa wajar jika ia masuk nominasi Ballon d'Or, meskipun masih berusia 22 tahun. Momen ini adalah puncak kariernya sejauh ini. Namun, melihat perjalanan setelahnya, nominasi itu terasa seperti kejadian langka. Kepindahan ke Manchester United justru menurunkan pamornya. Jarang dimainkan, kehilangan kepercayaan diri, dan kini namanya nyaris tak terdengar di panggung besar. 2. Jamie Vardy 2016. Jamie Vardy adalah kisah dongeng sepak bola modern. Dari bermain di klub non-liga hingga menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League. Tahun 2016, ia memimpin Leicester City meraih gelar liga yang sangat fenomenal. Tidak hanya itu, ia juga memecahkan rekor gol beruntun di Premier League, mencetak dalam 11 laga berturut-turut. Keberhasilannya menginspirasi banyak orang. Masuknya Vardy ke nominasi Ballon d'Or saat itu dianggap pantas. Ia bahkan bersaing dengan para bintang dunia, meski berasal dari tim yang tak pernah diperhitungkan sebelumnya. Kisahnya menjadi bukti bahwa kerja keras dan keyakinan bisa mengalahkan segalanya. Namun, jika melihat daftar nama legendaris di nominasi Ballon d'Or, nama Vardy tetap terdengar aneh. Mengingat latar belakangnya di Stocksbridge Park Styles, ini adalah pencapaian yang bahkan dia sendiri mungkin sulit percaya. 3. Mario Balotelli 2012. Mario Balotelli adalah pemain yang penuh talenta, tapi juga penuh kontroversi. Tahun 2012, ia masuk nominasi Ballon d'Or berkat performanya di Euro 2012. 2 golnya melawan Jerman di semifinal membuatnya jadi pahlawan Italia. Selebrasi ikoniknya tanpa ekspresi menjadi simbol kepercayaan diri yang luar biasa. Balotelli memang punya momen-momen brilian. Di Manchester City, ia membantu klub itu meraih gelar Premier League pertama mereka. Namun, konsistensi bukanlah kekuatannya. Ia sering menjadi sorotan media karena perilaku di luar lapangan. Melihat ke belakang, nominasi Balotelli seperti hasil dari satu momen magis, bukan karir penuh prestasi. Ia tetap dikenang, tapi lebih karena kepribadiannya yang eksentrik dibandingkan konsistensi di lapangan. 4. Nani 2011. Pada 2011, Nani berada di puncak karirnya di Manchester United. Ia menjadi pemain terbaik pilihan rekan setimnya, dan menjadi kreator utama serangan setan merah. Gol dan asis mengalir dari kakinya sepanjang musim. Perannya sangat vital, terutama saat United bersaing ketat di Premier League dan Liga Champions. Ia punya dribble cepat, tendangan jarak jauh yang mematikan, dan naluri menyerang yang tajam. Namun, hanya 2 musim setelahnya, Nani mulai tersisih. Inkonsistensi performa dan cedera membuatnya kehilangan tempat di tim utama. Nominasi Ballon d'Or ini kini terasa seperti puncak singkat yang sulit diulanginya lagi. 5. Asamoah Gyan 2010. Piala Dunia 2010 menjadi panggung terbesar Asamoah Gyan. Striker Ghana ini mencetak gol-gol penting dan membawa negaranya sampai perempat final. Momen paling dramatis terjadi saat melawan Uruguay, ketika ia gagal mengeksekusi penalti di menit akhir. Meski demikian, performanya mengundang pujian dunia. Kecepatan, kekuatan fisik, dan insting golnya membuatnya masuk nominasi Ballon d'Or. Tidak banyak striker Afrika yang berhasil menembus daftar itu. Namun, di level klub, ia tak pernah benar-benar mencapai puncak. Keputusannya bermain di liga-liga non-elit membuat sinarnya cepat meredup. 6.
Emmanuel Adebayor 2008. Musim tahun 2007-08 adalah musim terbaik Emmanuel Adebayor. Bersama Arsenal, ia mencetak 30 gol di semua kompetisi. Performa itu membawanya ke nominasi Ballon d'Or. Adebayor adalah striker dengan fisik luar biasa dan kemampuan mencetak gol dari berbagai posisi. Saat itu, ia benar-benar menjadi momok bagi bek lawan. Sayangnya, performa seperti itu jarang terulang. Kariernya penuh pasang surut, bahkan di tahun-tahun terakhir ia lebih dikenal karena kisah di luar lapangan ketimbang prestasi di lapangan. 7. Frédéric Kanouté 2007. Tahun-tahun 2006-07 adalah musim yang luar biasa bagi Frédéric Kanouté. Striker asal Mali ini mencetak gol demi gol untuk Sevilla, bahkan mengalahkan nama-nama besar seperti Samuel Eto'o, Fernando Torres, dan David Villa dalam jumlah gol di La Liga. Di Eropa, ia membantu Sevilla memenangkan Piala UEFA. Gaya mainnya memadukan kekuatan fisik dan teknik tinggi, membuatnya jadi striker yang sulit dihentikan. Tidak heran ia masuk nominasi Ballon d'Or tahun itu. Namun, bagi banyak orang, nama Kanouté di daftar itu tetap mengejutkan. Sebelumnya di Premier League ia hanya menunjukkan kilasan potensi, dan setelah puncaknya di Sevilla, karirnya meredup perlahan. 8. Jens Lehmann 2006. Musim tahun 2005-06 adalah tahun emas bagi Jens Lehmann. Ia mencatat rekor Liga Champions dengan 853 menit tanpa kebobolan dan merebut posisi kiper utama Jerman dari Oliver Kahn untuk Piala Dunia 2006. Di Arsenal, ia menjadi pilar penting yang membawa klub ke final Liga Champions. Sayangnya, momen itu berakhir pahit ketika ia mendapat kartu merah hanya 18 menit setelah laga final dimulai melawan Barcelona. Nominasi Ballon d'Or Lehmann terasa unik karena jarang sekali kiper masuk daftar. Tapi melihat karirnya yang penuh aksi gila dan kontroversi, ini adalah salah satu nominasi yang tetap diingat penggemar. 9. Luis Garcia 2005. Luis Garcia dikenang fans Liverpool sebagai pahlawan di Liga Champions 2005. Golnya melawan Juventus dan Chelsea menjadi kunci perjalanan Liverpool menuju final Istanbul yang legendaris. Gaya mainnya penuh kreativitas, dengan kemampuan mencetak gol dari jarak jauh. Musim itu adalah puncak performanya, dan cukup untuk membuatnya masuk nominasi Ballon d'Or. Namun, karirnya setelah itu tidak seterang momen tersebut. 2 tahun kemudian ia meninggalkan Anfield dan menjalani karir nomaden, berpindah-pindah klub tanpa pernah lagi mencapai level tertinggi. 10. Milan Baros 2004. Milan Baros menjalani musim biasa-biasa saja di Liverpool pada tahun 2003-04, hanya mencetak 2 gol di Liga. Namun, semua berubah di Euro 2004 saat ia membawa Republik Ceko ke semifinal. Dengan 5 gol di turnamen itu, ia merebut Golden Boot. Kecepatannya dan insting mencetak gol membuatnya jadi sorotan dunia. Meski penampilannya di turnamen besar luar biasa, karir klubnya tidak konsisten. Itulah mengapa nominasi Ballon d'Or untuk Baros terasa seperti hadiah untuk satu musim panas yang magis. Dari kisah heroik di turnamen besar, musim ajaib bersama klub, hingga momen singkat yang mengangkat karir mereka ke puncak, nominasi Ballon d'Or tidak selalu dihuni oleh nama-nama yang konsisten di level teratas. Terkadang, satu musim luar biasa sudah cukup untuk mencatatkan nama di sejarah. Jadi, menurut kalian, siapa pemain paling mengejutkan yang pernah masuk nominasi Ballon d'Or? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita sepak bola unik lainnya.